Kecil-kecil jadi manten, itulah gambaran paling pas buat pasangan Rahel Maryam dan Muhammad Akbar Perdana atau biasa disapa Ebes. Sudah orangnya sama-sama bertumbuh kecil mungil, keduanya menikah dalam usia yang amat muda. Pada saat itu usia Rahel baru menginjak 24 tahun, sementara Ebes masih duduk di bangku kuliah. Barangkali banyak orang yang mencibiri mereka karena memutuskan menikah di usia muda. Apalagi sebagai suami, Ebes belum punya pekerjaan tetap. Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda? Saya Nadia Mulia, senang sekali bisa menjumpai Anda di Ghost gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Pemirsa, jangan sampai Anda lewatkan kuis SMS Ghost dengan hadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya gampang sekali. Ikutilah semua berita untuk hari ini, kemudian jawablah pertanyaannya di penghujung acara nanti. Sekarang Anda boleh siap-siap, di handphone Anda ketiklah GS, pasti jawaban A atau jawaban B, dan nanti kirimkanlah ke nomor 6288. Pemirsa, bersama Ghost Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita, dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Meski menikah dalam usia muda, Rahel Maryam dan Ebes punya komitmen kuat dalam berumah tangga. Apa jadinya jika Shanti dan Slank konser bareng? Popularitas Deddy Corbuzier mulai tersaingi oleh Romy Rafael. Pengakuan Podium akan segera disusul oleh pengakuan Imaniar tentang Maxdon. Sidang cerai pertama Bejah dan Indah berlangsung tanpa dihadiri Bejah. Repotnya Uya Kuya punya 2 anak yang selisih usianya sangat berdekatan. Ami tak takut dengan julukan playboy yang melekat dalam diri Taufik Hidayat. Inilah Ghost, gosip seputar orang ternama. Pemirsa, jika Anda melihat ada pasangan yang menikah di usia yang sangat muda, pasti pikiran Anda sudah macam-macam. Jangan-jangan mereka married by accident, atau jangan-jangan mereka hanya bermodalkan nekat saja. Nah, prasangka Anda belum tentu benar. Kita lihat saja contoh dari Rahel Maryam serta Ebes. Walaupun mereka menikah di usia yang masih sangat belia, namun komitmen mereka untuk berumah tangga sangat-sangat kuat. Sekuat apakah? Pemirsa, marilah kita saksikan bersama. Kecil-kecil jadi manten, itulah gambaran paling pas buat pasangan Rahel Maryam dan Muhammad Akbar Perdana atau biasa disapa Ebes. Sudah orangnya sama-sama bertumbuh kecil mungil, keduanya menikah dalam usia yang amat muda. Pada saat itu usia Rahel baru menginjak 24 tahun, sementara Ebes masih duduk di bangku kuliah. Barangkali banyak orang yang mencibiri mereka karena memutuskan menikah di usia muda. Apalagi sebagai suami, Ebes belum punya pekerjaan tetap. Tak sedikit orang yang meragukan rumah tangga 2 anak muda ini bisa berumur panjang. Tanggal 25 Juli lalu usia perkawinan Rahel Maryam dan Ebes genap 1 tahun. 1 tahun yang dilalui dengan penuh kebahagiaan. Alhamdulillah banget, maksudnya waktu gue menikah dulu kan karena gue cepet gitu menikahnya, kan banyak yang menyangka wah ini kayaknya terburu-buru segala macam, tapi ternyata pada saat gue jalanin gitu, ketakutan-ketakutan orang itu nggak berpengaruh gitu buat aku, justru kebalikannya aku ngerasa happy banget. Sampai setahun ini Rahel dan Ebes belum juga dikaruniai momongan. Apakah keduanya memang tak ingin buru-buru punya anak? Bisa jadi begitu karena keduanya sedang sama-sama sibuk. Sebagai aktris, karir Rahel terus menanjak, dan sebagai pria yang sudah berkeluarga, Ebes tentu malu jika kuliahnya tak kunjung selesai. Gue masih kuliah dan Rahel juga masih sibuk. Pasti ada kontrak-kontrak dan segala macam kan, kalau film gitu atau sinetron gitu pasti ada kontrak-kontrak yang menyangkut kerjaan nih segini gitu, sebulan atau habis sampai episode segini gitu kan. Ya itu mungkin yang menyangkut-nyangkut itu semua, tapi di balik itu semua kayaknya kita juga belum siap gitu. Aku masih aktif banget. Aku masih suka dunia aku yang bekerja gitu. Bekerja terus aku masih sibuk sekali gitu. Sementara kalau punya anak kan kita harus mencurahkan waktu kita sepenuhnya untuk anak kita, perhatian kita gitu. Aku juga nggak mau jadi orang tua yang menteledorkan anaknya gitu. Pada saat aku punya anak, aku harus konsentrasi
sih sama anak aku gitu. Kalau ditinggal-tinggal kasihan gitu, takutnya jadi anak yang lebih dekat ke pembantu daripada ke ibunya. Aku nggak mau anakku kayak gitu. Punya anak memang perlu perencanaan yang matang. Rahel tak ingin menjadi orang tua yang tak menyadari pertumbuhan anaknya. Hitung saja, banyak orang tua yang saking sibuknya mengejar karir di luar rumah tahu-tahu melihat anaknya sudah tumbuh dewasa. Bukan hanya soal anak, banyak pasangan yang akhirnya memilih jalan pisah karena masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri. Kebetulan banyak di antaranya punya tipe serupa dengan rumah tangga Rahel dan Akbar atau Ebes. Istri bergelut di dunia keartisan sementara suami berasal dari orang kebanyakan. Tidak takutkah Ebes dengan fenomena tersebut? Takutnya membawa influence gitu buat kita kan, tapi ya mudah-mudahan enggak lah gitu. Kita sampai sekarang sih baik-baik aja. Dunia Rahel dan dunia Ebes sesungguhnya jauh berbeda. Rahel berkutat dengan akting, sementara Ebes berkutat dengan buku kuliah. Haruskah perbedaan menjadi sumber masalah? Tentu tidak, perbedaan itu justru menjadi perekat cinta mereka. Perbedaan bukan untuk dipersoalkan, tapi untuk dinikmati. Rasanya karena kita baru mengenal sebentar, banyak yang aku belum tahu dari dia yang bukan mengecewakan, justru malah jadi sesuatu yang membuat rumah tangga aku nggak cepet bosen gitu. Jadi kayaknya suasananya baru lagi kayak orang masih pacaran gitu. Menikmati perbedaan tentu bukan perkara yang mudah. Biasanya orang tak suka dengan perbedaan yang ada dalam diri pasangannya, sehingga berharap mengubahnya. Harapan yang akan sia-sia karena tak seorang pun yang bisa mengubah orang lain, karena setiap manusia itu unik. Jadi nggak ada yang satu menuntut yang lain lebih gitu. Jadi aku tipe orang yang bisa menerima pasangan aku apa adanya, begitu pula dia gitu. Jadi nggak ada tuntutan dari dia, nggak ada tuntutan dari aku gitu. Dengan tidak ada tuntutan juga jadinya tidak ada kekecewaan. Pemirsa, merubah orang lain sama sulitnya dengan merubah diri sendiri. Jangan beranjak kemana-mana karena Ghostpot akan segera kembali menyapa Anda. Pemirsa, mungkin Anda bergidik jika mendengar nama Slankers. Namun tidak demikian bagi Shanti. Shanti justru sangat antusias ingin bisa berkolaborasi bareng dengan Slank. Namun apakah Shanti yakin bahwa konser barengnya dengan Slank itu bisa diterima oleh para Slankers? Dan pemirsa, mungkin Anda juga bergidik jika mendengar nama Romy Rafael dan Deddy Corbuzier. Memang sih wajah serta penampilan mereka sama-sama sangar. Tapi selain itu mereka sama-sama dikenal sebagai mentalis dan ilusionis yang sangat handal. Namun jangan-jangan diam-diam mereka sama-sama adu populer. Pemirsa, temukanlah jawabannya setelah berita mengenai konser bersama Shanti bareng dengan Slank. Inilah Ghostpot. Gebrakan musik rock yang diusung Slank dipadukan dengan alunan musik pop yang dibawakan Shanti tentunya akan membuahkan kolaborasi yang menarik dan yang pasti membuat penonton penasaran. Seperti itulah janji Slank dan Shanti saat ditemui pada acara Jumpa Pers konser Terima Kasih Indonesiaku yang akan segera digelar untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-60. Ketika Shanti didaulat untuk berkolaborasi dengan Slank, pikiran apa yang langsung terbersit di benak Shanti? Sejujurnya sih waktu pertama ditawarin, pertanyaan pertama jelas kok gue gitu kan. Tapi terus udah gitu gue juga mesti siap karena gue memang album yang ini kan memang mau ke pop rock gitu. Dan seneng banget waktu ditawarin jadi di sepanggungin sama Slank. Cuman jujurnya jiper ada. Genre musik yang berbeda tidak membatasi anak-anak muda ini untuk bergandengan tangan serta berkreasi dalam koridor musik. Justru kolaborasi ini semakin memperkaya musikalitas mereka. Dari segi penggemar pun Slank mempunyai kesempatan untuk berkenalan dengan fans berat Shanti. Shanti juga punya banyak penggemar. Kolaborasi yang salah satu yang menarik dari kolaborasi bukan hanya pertunjukannya tapi crowd-nya, penontonnya sendiri juga akan bercampur kan. Lantas apakah Shanti sudah siap berhadapan dengan Slankers yang biasanya ditakuti karena sering membuat ricuh suasana konser? Kalau takut bener nggak mungkin saya terima. Enggak, buat gue Slanker bukan buat ditakutin kok, mereka cuma penggemar fanatik yang bener-bener mengidolakan idolanya gitu. Jadi nggak bahaya sih sebenarnya. Malah gue tuh bersyukur banget loh, gue show daerah-daerah gitu yang skalanya lapangan. Tiap kali ada ribut gue tinggal cuma bilang, oi peace. Udah langsung gak ribut lagi. Jadi gue berterima kasih sama bapak-bapak ini yang menghasilkan kata-kata peace itu. Cuma ngomong itu doang langsung nurut. Apakah Shanti sudah punya trik
jitu untuk menjinakkan para slankers. Pertama kalian nyanyi lagu slang, Bambang Tut. Terus abis gitu yang kedua kasih senyum manis, yang ketiga baca bismillah. Mereka ini adalah Deddy Corbuzier dan Romy Raphael. Coba Anda tebak secara kasat mata.